Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Ajeng Indah Lestari dengan NIM 1805857 dari kelas 2 FPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar. Nah, dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perpindahan panas secara konveksi. Apa sih perpindahan panas secara konveksi? Perpindahan panas secara konveksi ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, merebus air. Apakah kalian pernah merebus air? Dan apa yang terjadi ketika kalian sedang merebus air? Ya, betul, air tersebut akan mendidih. Tetapi, apakah kalian tahu bagaimana proses air tersebut hingga air tersebut mendidih? Simak baik-baik video ini ya. Panas atau kalor suatu zat dapat berpindah dengan cara tertentu. Salah satu cara perpindahan panas disebut dengan istilah konveksi. Konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh perpindahan panas secara konveksi yang paling dekat dengan kehidupan kita yaitu pada saat kita merebus air dalam suatu wadah, misalnya panci. Ketika kita memanaskan air menggunakan kompor, kalor mengalir dari nyala api di mana suhunya lebih tinggi menuju dasar wadah di mana suhunya lebih rendah. Karena mendapatkan tambahan kalor, maka suhu dasar wadah akan meningkat. Adanya tambahan kalor membuat air yang menempel dengan dasar wadah mengalami peningkatan suhu. Akibatnya, air tersebut akan memuai. Ketika memuai, volume air akan bertambah. Karena volume air bertambah, maka massa jenis air akan berkurang. Kalau bingung, kita ingat lagi ya persamaan massa jenis alias kerapatan, di mana massa jenis sama dengan massa berbanding volume. Massa air yang memuai tidak akan berubah. Yang berubah hanya volumenya saja. Karena volume air bertambah, maka massa jenisnya akan berkurang. Berkurangnya massa jenis air menyebabkan si air akan bergerak ke atas. Mirip seperti gabus atau kayu kering yang terapung jika dimasukkan ke dalam air. Gabus atau kayu kering bisa terapung karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Teman-teman, perlu diingat, yang bersentuhan dengan nyala api adalah bagian luar dasar wadah. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari bagian luar dasar wadah atau yang bersentuhan dengan nyala api menuju bagian dalam dasar wadah atau yang bersentuhan dengan air. Suhu bagian dalam dasar wadah pun akan meningkat, karena air yang berada di permukaan wadah memiliki suhu yang lebih kecil. Maka kalor mengalir dari dasar wadah atau suhunya lebih tinggi menuju air dengan suhu yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa perpindahan kalor pada wadah terjadi secara konduksi. Perpindahan kalor dari dasar wadah menuju air yang berada di permukaannya juga terjadi secara konduksi. Karena air yang terpanaskan bergerak ke atas, maka posisi air tadi digantikan oleh air yang bersuhu lebih rendah yang berada di sebelah atas, di mana air tersebut akan menempel dengan dasar wadah. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari dasar wadah menuju air yang bersuhu lebih rendah tersebut. Sehingga suhu air yang menempel atau yang dekat dengan dasar wadah berangsur-angsur akan menjadi panas atau suhunya akan meningkat. Sehingga massa jenisnya berkurang. Karena massa jenisnya berkurang, maka ia bergerak ke atas. Proses ini berlangsung terus-menerus selama proses pemanasan. Jika lebih kita perhatikan lagi, air yang memiliki suhu yang lebih tinggi tidak langsung meluncur tegak lurus ke atas, tetapi berputar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini disebabkan karena air yang berada tepat di atasnya memiliki massa jenis yang lebih besar. Itulah kenapa kita memasak air terlihat bergolak atau lazim disebut dengan mendidih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh lain dari perpindahan panas secara konveksi selain dari merebus air, yaitu yang pertama, cerobong asap pabrik yang membumbung tinggi. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut yang disebabkan karena terjadinya perbedaan suhu di daratan dan di lautan. Dan yang ketiga, ketika kita sedang merebus kacang hijau,
dan airnya sudah mendidih, akan terjadi pergerakan naik turun pada kacang hijau tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi pada video pembelajaran ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.